Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, dari para ustadz, karyawan dan juga santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sore hari ini, di hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, yang mana hari ini masuk dalam kategori hari yang tadi dibacakan oleh kawan kalian Akhuna Harsha di siang hari zuhur, bertalian dengan yang dikenal dengan Yaumus Syak. Yaumus Syak itu apa? Yaumus Syak itu adalah hari di mana itu merupakan hari atau 2 hari sebelum awal Ramadan. Jadi sehari dengan atau 2 hari sebelum Ramadan, para ulama menyebutnya dengan Yaumus Syak, di mana seseorang tidak diperkenankan lagi untuk bersaum kecuali memang orang yang sudah terbiasa dengan saum dan jadwalnya di hari itu. Contoh misalnya orang yang biasa saum Daud, kemarin saum Daudnya jatuh di hari Senin, maka Selasa tidak, sekarang hari Rabu dia boleh bersaum karena memang terbiasa dengan saum Daud. Tapi ketika orang tidak berbiasa dengan saum, maka tidak boleh di hari ini untuk melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Karena tadi kita agar jelas kapan itu awal saum dan kapan awal Ramadannya. Ikhwas sekalian, bertalian dengan fikih Ramadan tentu adalah fikih yang menjadi pembahasannya adalah tentang fiqhus saum. Fikih tentang bagaimana seseorang mukmin menjalankan ibadah saum. Yang kelas 7 anak mau tanya, siapa yang tahu ayat tentang kewajiban saum? Siapa kelas 7 di depan? Anta kelas berapa nak? Kelas 8. Kelas 7 mana nih? Gak ada kelas 7 depan? Sini nak. Sini nak. Gak apa-apa sini. Ustaz cuma mau nanya terus. Gak apa-apa. Ada door prize-nya. Oh, ada door prize katanya. Iya. Ingat gak di surah apa Allah mewajibkan saum? Di surahnya aja nama surahnya. Gak apa-apa. Gak ingat? Gak ingat sama sekali surah apa? Gak pernah denger? Sudah. Sini nak. Ada kelas 7? Kelas 7. 7 apa nak? 7D. 7D dari Depok. Al-Baqarah, betul. Rasanya apa Pak? 100 berapa? Iya. 183.
Apa ayatnya enggak? Kemarin sempat baca. Sempat baca. Barakallahu fiik. Ada lagi mau hadiah? Anak kata panitia. Ya. Jadi kewajiban saum itu yang mungkin adalah untuk adik-adik kita yang baru kelas 7, mungkin baru menjadi kewajiban pertama. Karena kewajiban saum itu didasarkan dengan taklif, dengan balik. Ketika anta belum balik, maka sesungguhnya belum menjadi kewajiban, tapi sudah dilatih. Kewajiban itu adalah dengan ketika orang sudah balik syaratnya. Ketika yang sudah kelas 12 itu ibadah saum yang ke-6 atau yang ke-5 gitu. Kita yang sudah umur 50 tahun kewajibannya sudah yang ke-30 sekian kali. Ya. Jadi kewajiban saum itu, coba perhatikan, kewajiban saum itu harus semua kita pahami. Allah telah menyebutkannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus semua hafal, nak. Semua kita harus hafal tentang kewajiban saum. Jadi kewajiban itu adalah Allah telah tuliskan, Allah tetapkan dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kewajiban tentang saum tadi ternyata bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan di dalam hadits. Di mana hadits tentang kewajiban saum itu adalah banyak riwayatnya. Ada dalam hadits tentang Islam, ada hadits Jibril, ya kan? Itu menyebutkan semua. Rasul ketika didatangi oleh Jibril ditanya mal Islam, di antara jawabannya Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kewajiban saum itu dasarnya dari Quran, kemudian dari sunnah Rasul, hadits Nabi, para ulama dan ijma' kaum muslimin tentang kewajiban saum. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari, perhatikan, orang yang mengingkari kewajiban saum, maka orang itu bisa murtad. Orang mengingkari kewajiban saum itu bisa murtad, keluar dari Islam. Lain dengan orang yang mungkin dia tidak saum karena malas, itu lain hal. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban saum, padahal dalil sudah jelas menyebutkan seperti itu, maka hukumnya tadi. Sekarang yang perlu kita pahami adalah bertalian dengan saum ini, kita saum di Ramadan. Sekarang yang perlu dipahami, bulan dalam jumlahnya 29 atau 30. Dulu Rasul ketika ditanya tentang masalah bulan dalam Islam, kata Rasul, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Berapa? 30 kan, 10 10 10. Au hakada wa hakada wa hakada. 29. Jadi Rasul nggak nyebut bulan Islam 29 30, enggak. Rasul pakai bahasa isyarat. Supaya apa? Supaya orang adalah lebih perhatian. Kalau disebut cuma 29 30 mungkin lupa. Tapi kalau disebut dengan gerak, makanya bagian daripada guru mengajar itu
adalah perlu pakai alat diantaranya dari Rasul yang ngajarkan. Jadi perlu alat peraga dalam kita ngajar. Rasul ngajarkan tadi nih pakai alat peraga. Zaman dulu belum ada papan tulis. Zaman dulu belum ada mic. Rasul pakai tangan 30 begini, ya kan? 30. 29. 29. Jelas belum? Ya. Jadi bulan dalam Islam itu kalau nggak 29 30. Nggak ada 31. Kata Rasul terkait dengan saum apa? Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi. Tadi dibaca juga siang. Wa aftiru li ru'yatihi. Kata Rasul bersaumlah kalian dengan melihat hilal. Hilal itu apa? Oh, itu hilal datang Ustaz. Nama orang bukan. Ya kan? Hilal itu adalah bulan sabit yang muncul di awal bulan Islam. Ada lagi hadiahnya? Ada lagi, buat anak? Nanti buat santri yang bisa jawab. Oh, buat santri kayak kebanyakan kayaknya. Kalau bagi-bagi biar dapat hadiahnya banyak ya kan, nanti ada bagi aja nih, jangan semua begini. Ya. Jadi bulan dalam Islam itu ada 29 30. Kata Rasul sumu li ru'yatihi. Bersaumlah kalian dengan melihatnya, melihat hilal. Arti kalau hilal itu nampak, maka berarti kita saum. Kalau hilal belum nampak, tadi dikatakan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Kalau ternyata kita tidak bisa melihat hilal karena mendung misalnya, terhalang hilal tersebut terlihat karena adanya awan, cuaca dan seterusnya, maka kata Rasul fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Oleh karenanya ru'yah hilal kapan dilakukan? Tanggal berapa? Ru'yah hilal itu dilakukannya tanggal 29. Tanggal 29 bulan Sya'ban. Kalau katakan 29 terlihat hilal, berarti bulan Sya'bannya tidak jadi 30. Tapi besok langsung Ramadan. Tapi ketika tidak terlihat hilalnya, berarti bulan Sya'ban jadi 30. Lusa baru kita Ramadan. Jelas belum nak? Jelas ya? Rasul mengajarkan kita dengan ru'yah hilal. Kenapa kita disunahkannya dengan ru'yah? Ru'yah itu kita menggunakan mata. Setiap kita Allah anugerahkan mata. Dan kalau kita sebagai kaum muslimin tahu tentang masalah bagaimana ru'yah hilal, sebetulnya sederhana. Sederhana. Karena Islam tidak memerintahkan kita dengan sesuatu yang ajaib, enggak. Dengan sesuatu susah, enggak, mudah. Cuma karena kita enggak pernah tahu tentang bagaimana cara melihat hilal, jadi kita bingung. Kalau orang yang sudah biasa setiap bulan melihat hilal, dia tahu, oh hilal kemarin ada di sebelah sana, hilal bulan ini di sebelah sini, hilal besoknya di sebelah sana, dia tahu. Tinggal lihat aja di situ. Nah, di sini. Pantang mata antum di situ, insya Allah kelihatan. Kalau nggak kelihatan, berarti genapkan jadi bulan tersebut 30. Islam memerintahkan dengan ru'yah hilal, tidak memerintahkan kita dengan menggunakan ilmu hisab. Tidak memerintahkan. Nggak ada dalil secara khusus yang menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan itu dengan menggunakan hisab. Enggak. Hisab itu bagian daripada sekedar pelengkap. Rasul mengajarkannya dengan ru'yah. Sehingga kurang tepat kalau kita menentukan awal Ramadan itu dengan hisab terlebih dahulu. Enggak. Hisab adalah pendamping, pembantu. Yang awalnya ru'yah dahulu yang harus kita kedepankan. Karena begitulah sunnah Rasul SAW.
Ya, jadi sunnahnya adalah kita untuk menentukan awal Ramadan dengan ru'yah. Begitu pula dengan adalah nanti di awal Syawal kita berhenti dan selesai saum itu dengan lihat ru'yah kembali. Jelas nak? Ru'yah hilal. Ya. Islam itu mengajarkan dengan melihat bulan. Kenapa? Karena bulan jelas hitungannya. Sekarang ana mau tanya, tanggal berapa sekarang? 22 Maret. Antum bisa mengatakan ini 22 dasarnya apa? Kalender. Ya kan? Padahal katanya hitungan 20 itu dengan menggunakan matahari. Sedangkan matahari setiap kali muncul dan terbit sama. Tanggal 1 matahari muncul bulat, ya kan? Betul gak? Apa ada tanggal 1 matahari muncul separuh? Muncul bulat. Tanggal 5 Ustadz gajian sama bulat, lebih terang. Tanggal 20 sama bulat. Tanggal 29 juga bulat. Kalau gitu antum menentukan ini tanggal 22 dari mana? Ya kan? Susah. Tapi kalau bulan dalam Islam itu lihatnya bulan. Bulan antum itu tanggal 1 nak. Nanti ketika genap bulan purnama, nanti dia mengecil tanggal 20 sekian. Begitu. Gampang hitungnya. Jelas belum? Jadi kira-kira antum enakan pakai Hijriah apa Masehi? Biasa dengan Masehi, jadi aja antum pakai Masehi, ya kan begitu. Padahal secara hitungan lebih mudah dengan menggunakan hilal, yaitu dengan bulan Hijriah. Ya. Kita kembali nak. Jadi terkait dengan ibadah saum, Rasul mensunahkannya kita mengawali dengan ru'yah hilal. Makanya hari ini, sore hari ini adalah pemerintah kita sedang adalah mengadakan atau merencanakan untuk namanya sidang itsbat. Sidang yang menentukan apakah hari ini, sore ini bisa terlihat ataukah tidak hilal. Kalau sore hari ini terlihat hilal, maka besok kita saum dan nanti tarawih. Berarti ba'da maghrib sudah masuk satu Ramadan. Ingat, perlu dihitung, dipaham oleh kalian. Hitungan bulan dalam Islam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Bukan dengan jam 00, bukan. Jelas ya? Hitungan dalam Islam adalah dihitung itu dengan terbenamnya matahari. Kalau hari ini adalah terlihat hilal, maka nanti malam sudah hitungan satu Ramadan, kita tarawih. Besok kita saum. Ya, itu adalah yang mengawali tentang masalah ibadah saum. Jadi dengan ru'yah. Kemudian apa itu makna saum? Para ulama menyebutkan kepada kita makna saum itu secara bahasa yaitu menahan diri. Al-imsak. Al-imsak, ya kan? Kalian pernah dengar kalimat imsak? Pernah dengar kalimat imsak? Apa kalimat imsak yang kalian dengar? Siapa yang dengar kalimat imsak? Hah? Iya, apa nak? Waktu sebelum adzan subuh. Berapa lama nak? Biasanya yang kamu paham? Kurang tahu. Iya, ini hadiah buat kamu. Ambil nak. Ya, syukran. Ya, jadi imsak itu yang sering kita dengar adalah waktu sebelum sholat subuh, biasanya ditulis 10 menit sebelum adzan subuh. Ya kan? Kalau kalian mungkin suka mendapatkan kalender jadwal Ramadan, ya kan? Suka ditulis adalah waktu subuh jam sekian. 10 menit sebelumnya disebut jadwal imsak. Kalimat tersebut sesungguhnya diambil dari makna bahasa tentang masalah saum. Saum itu asal maknanya al-imsak, menahan diri.
Lalu kata para ulama, saum itu menahan diri apa? Menahan diri dari makan, dari minum, dari seluruh hal yang membatalkan saum, disertai dengan niat. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Bisa nak memahami? Saum itu menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkannya, disertai dengan niat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jelas nak? Siapa bisa ngulangi? Ayo ngulangi. Cepat. Ini hadiahnya masih banyak. Tadi saya sebutkan 2 kali. Silakan nak. Ini hadiah depan anta. Ayo baca. Diri. Pakai ini biar dengar suaranya. Imsak. Saum adalah. Iya tadi. Menahan diri. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Satu lagi kurang dikit. Disertai dengan gimana? Dengan? Ada personal kamera. Iya. Ulangi nak, nggak apa-apa. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh hal yang membatalkan puasa dari awal terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ahsanta, barakallahu fik. Ya. Jadi makna saum seperti itu. Kalau tadi makna secara bahasa yang menahan diri saja, kalau makna saum secara makna istilah yang para ulama, tadi menahan diri dari makan, dari minum, dan semua yang membatalkan saum, disertai dengan niat dari mulanya terbit fajar hingga terbenam matahari. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat kepada hal tersebut, maka yang namanya saum itu bisa dibagi beberapa penjelasan. Pertama, dari segi waktu menahan diri itu diawali dengan terbit fajar. Kalau Ustaz mau tanya tadi, kita tadi sudah mengatakan ada waktu imsak. Waktu imsak itu waktu terbit fajar bukan? Hah? Waktu imsak itu waktu terbit fajar bukan? Bukan. Ya kan? Jadi berarti ketika waktu imsak yang ada di negeri kita itu sesungguhnya itu bukan waktu awal orang untuk bersaum. Jadi waktu saum itu ada diawali dengan terbitnya fajar ketika adzan subuh berkumandang. Adapun waktu imsak yang disebutkan oleh orang-orang tadi itu bahasa kitanya waktu di mana dahulu Rasul itu dahulu begini kata hadis Anas. Rasul biasa mengakhiri saumnya, mengakhiri sahurnya. Rasul biasa mengakhiri sahurnya adalah sebelum azan subuh. Berapa jarak akhir sahurnya Rasul dan azan subuh? Kata Anas, qadra khamsina ayat. Sekitar 50 ayat dibacakan. Lalu diperkirakan oleh orang 50 ayat itu dengan 10 menit. Itu sejarah imsak yang ada. Ya sesungguhnya waktu imsak itu bukan waktu di mana kita adalah tidak boleh makan lagi sama sekali. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tadi waktu Allah mengatakan dalam ayatnya untuk masalah saum itu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya kan? Kita dibolehkan masih makan dan minum sampai jelas adalah benang putih yaitu terbitnya fajar
daripada benang hitam, yaitu gelapnya malam, minal fajri, dari waktu fajar. Jadi sesungguhnya kita mengawali saum itu bukan dengan waktu imsak, tapi dengan waktu fajar. Jelas nak? Ya. Kemudian waktu berakhirnya adalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Maka kalau kita ukur waktu, tentu di setiap negara berbeda-beda. Mungkin bisa kadarnya 13 jam, mungkin bisa 12 jam lebih, atau mungkin bisa 14 jam, tergantung daerah masing-masing. Intinya bahwa kita dalam bersaum itu diawali dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Disertai dengan niat, ya kan? Untuk saum yang wajib, kita wajib meniatkan diri sebelum kita masuk di waktu fajar. Kata Rasul, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan untuk bersaum sebelum waktu fajar tiba, maka tidak ada saum untuknya. Jadi saum Ramadan kita wajib niatkan dari malam hari sebelum terbitnya fajar. Berbeda dengan saum sunnah, itu bisa di siang hari. Rasul pernah menemui istrinya, nanyakan, apakah ada wahai Aisyah yang bisa aku makan di pagi hari? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Oh kalau gitu aku saum saja. Itu saum yang sunnah. Saum yang sunnah niatnya boleh setelah terbit fajar. Tapi kalau saum yang wajib, niatnya harus sebelum fajar. Jelas nak? Iya. Ini kalau bicara saum sampai maghrib nanti. Iya. Nggak apa-apa, ada waktu beberapa menit ke depan. Jadi ibadah saum itu adalah ibadah yang Allah fardukan kepada kita, di mana ibadah tersebut bukan baru, tapi sudah diwajibkan pula oleh Allah kepada umat sebelum kita. Sehingga nggak ada alasan bagi kita, oh saum berat, saum susah, saum nggak enak. Tidak. Semua itu adalah merupakan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada umat sebelum kita, dan mereka bisa, kita pun bisa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba kita cermati ayat tersebut. Allah mengawali dengan iman. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kalau ada panggilan iman, maka pasang kuping kita. Kenapa? Karena ada perintah yang akan disebutkan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Ternyata ada perintah kewajiban saum, itu amal soleh. Iman dan amal soleh yang dikerjakan adalah merupakan tuntutan daripada iman tadi. Ketika orang beriman, maka dia akan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh tersebut, maka kata Allah, la'allakum tattaqun, kalian akan mendapat nilai takwa. Jadi takwa itu didasari dengan iman dahulu, kemudian amal soleh, baru mendapatkan takwa. Allah menyebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersaum, dasarnya apa? Imanan, karena iman. Jadi iman dahulu, baru saum, yaitu amal soleh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Itu kan hakikat takwa. Orang kalau sudah diampunkan dosanya, kemana dia? Ke surga. Hakikat takwa itu adalah membentengi orang dari api neraka, memasukkan orang ke dalam surga. Ya, jadi adalah ibadah saum merupakan ibadah yang Allah fardukan kepada kita kaum muslimin dan juga umat-umat sebelum kita, sehingga nilai takwa adalah itu yang diharapkan sebagai buah dan hasil dari ibadah saum tadi. Tentu kalau kita bicara tentang kewajiban saum dan sunnah-sunnahnya,
Ana akan sebutkan beberapa sunnahnya saja. Yang pertama, sunnahnya saum adalah kita bersahur. Dan sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Tadi Rasul mengakhirkan saum, mengakhirkan sahur sampai menjelang adzan subuh tiba. Yang kedua, sunnah saum adalah yaitu menyegerakan berbuka. Kenapa tadi Rasul mensunahkan kita untuk mengakhirkan sahur? Tadi dibilang oleh Ustaz Harun akan dibangunkan kalian jam berapa? Jam 3.30, ya kan? Betul gak? Iya, anak takut ada yang salah dengar. 3.30 kan? Kenapa dibangunkan tidak jam 1? 3.30 kan ke jam adzan subuh itu kan cuma sekitar sejaman setengah. Kenapa begitu? Kita bangunkan supaya antum bersahur di akhir waktu dan itu yang utama. Kalau bisa dibangunkannya setengah jam sebelum adzan itu lebih bagus. Cuma kan antum banyak jumlahnya, nanti ngantrinya gak keburu. Sehingga dibangunkannya ada dari sejam setengah sebelum adzan subuh tiba. Kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di sahur itu mengandung keberkahan. Apa keberkahan sahur? Keberkahan sahur yang pertama itu ittiba'ur Rasul. Mengikuti sunnah Rasul. Karena sahur itu Rasul contohkan. Berittiba kepada Rasul berkah. Banyak kebaikannya. Yang kedua, keberkahan sahur kata Rasul adalah bisa didapatkan dengan apa? Keberkahan dari sahur itu adalah yang kedua, mukhalafatu al-yahud wan nasara. Orang Yahudi dan Nasara, mereka dulu ketika bersahur tidak ada sahurnya. Kita pakai sahur. Yang ketiga, keberkahan sahur adalah waktu sahur itu waktu mustajabud da'wah, waktu istijabatud da'wah, waktu di mana doa itu sangat mudah untuk dikabulkan Allah. Sehingga kalau ketika bersahur jangan lupa untuk berdoa. Itu berkah. Yang keempat, keberkahan sahur adalah dengan apa? Dengan kita makan sahur tadi, kita akan lebih kuat di siang harinya. Itu ada sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua ketika kita berbuka. Kata Rasul, sunnahnya adalah kita untuk menyegerakan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang senantiasa dalam kebaikan ketika dia menyegerakan untuk berbuka. Bagaimana Rasul berbuka? Rasul biasanya berbuka dengan rutobat, dengan kurma-kurma yang basah. Kalau nggak ada tamarat, Rasul menggunakan kurma-kurma yang kering. Kalau nggak ada, adalah Rasul berbuka dengan air putih. Apa isyaratnya? Isyaratnya kalau kita berbuka sesungguhnya sederhana. Jangan seperti kita sekarang berbuka, woi semuanya ada lengkap. Yang kuning, yang merah, yang panas, yang adem, yang dingin, yang pakai tepung, yang tidak pakai tepung, yang pedas, yang manis, semua lengkap. Warnanya hijau, kuning, merah, hijau, semua banyak. Itu tidak sunnah. Cukuplah kita berbuka dengan beberapa butir kurma dan beberapa teguk air. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami bahwa Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk berlebihan. Tidak berlebihan. Kita berbuka gembira, iya, tapi jangan berlebihan dengan segala macam bentuk makanan sehingga seolah-olah kita ngancem. Tadi saya dari pagi lapar, sekarang harus semua masuk ke dalam perut saya. Enggak benar. Kata Rasul apa? Bahwa yang namanya perut kita itu ma mala abnu adama wi'an syarran min batnin, ya kan? Tidak ada tempat yang kita penuhi yang lebih buruk daripada perut kita. Kalau kita perlu juga fayakfihi luqaiman yuqimna sulbahu. Hendaknya kita makan beberapa suap saja yang bisa menegakkan punggung kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga lah harus kita menggenapkan dan kita mengenyangkan, kata Rasul, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini dulu mungkin semua yang bisa diberikan, walaupun mungkin masih banyak ya kan yang bertalian dengan fikih saum.
Ana cukupkan dengan muqaddimah seperti ini saja. Mudah-mudahan besok masih dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lain yang bisa menggenapkan apa yang Ana sampaikan dari hukum saum. Intinya saum adalah kewajiban kita yang harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa adalah melaksanakan saum dengan benar. Ini masih ada hadiah 2 susu ultra. Siapa yang mau dapat hadiah? Atas pindahkan dari dia. Sini nak, diri. Ya. Boleh nanya kan? Ya. Sekarang, oh bagus luar biasa. Enggak apa-apa boleh nyetek. Boleh. Ya kan? Ana mau tanya, saum itu waktunya dari kapan ke kapan? Sebutkan. Dari terbitnya fajar. Bentar. Apa? Sebutkan. Bentar, belum. Nah, ya, sebentar. Kapan awal sahur Pak? Awal sahur adalah terbitnya fajar dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Ya, ahsanta barakallahu fik. Afwan. Siapa lagi yang mau? 1 susu ultra. Sini Salman. Sini. Diri Anda. Ini kelas 12 pertanyaan harus beda. Ya kan? Sebutkan ayat dan hadis tentang kewajiban saum. Ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah Mi'ah Salisah wa Samanun. Hah? Mi'ah Salisah wa Samanun. Mi'ah? Salisah wa Samanun. Naam. Udkur al-ayat. Ikra awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam wa kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadisnya. Wa min hadis yakni min hadis Jibril kana Mal Islam. Akhbiran Islam. akhirni ayat Islam bahwa anta syahada la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu ya zakat wa tasum Ramadan wa tasum Ramadan wa tahajjud baina istata'a ilaihi sabila. Ahsanta barakallahu fik. Ya, syukran. Mudah-mudahan yang kita baca dan kita pelajari sore hari ini mendapat kebaikan buat semua. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.